Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah saya berkesempatan untuk membuat video ini. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman terang kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Baik, perkenalkan, nama saya Bayi Saputra dengan NPM 2140604038. Melalui video ini saya akan menjelaskan sedikit atau menyinggung sedikit materi ihsan. Baik, yang pertama itu adalah pengertian ihsan. Secara bahasa, ihsan berasal dari kata hasuna yasunu hasanan yang berarti baik. Kemudian mendapatkan tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana yusinu ihsanan yang artinya memperbaiki atau berbuat baik. Kemudian ada pengertian Islam secara istilah. Menurut percakapan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Ihsan adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan seolah-olah melihatnya. Apabila tidak mampu, maka bayangkanlah Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan kita. Ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik secara umum maupun secara khusus. Dari pengertiannya kita lihat konsep ihsan itu berbuat baik. Tapi berbuat yang baik yang dimaksud ini adalah bukan hanya kebaikan yang baik untuk dirinya sendiri, tapi kebaikan yang dimaksud adalah untuk kebaikan bersama, yaitu kebaikan dirinya dan kebaikan orang lain. Nah, contohnya saya berikan contoh yang bukan ihsan ya. Jika seseorang mencium hajar aswad tapi mendorong orang lain, maka itu memang kewajiban yang dilaksanakan yang mencium hajar aswad, tapi itu bukan ihsan karena dia itu mengganggu orang lain. Nah, makanya dalam berbuat baik itu kita harus pasti ada keikhlasan. Nah, dari ikhlas kita juga hanya bisa meminta balasan kepada yang di atas. Nah, kita juga saat ihsan itu pasti penuh dedikasi. Nah, contoh lainnya lagi konsepnya itu ketika kita sudah tidak pernah sholat dan ketika kita mendengar suara azan, maka kita langsung pergi ke masjid. Nah, itu artinya dalam diri kita itu ada rasa, ada jiwa. Nah, itulah yang dimaksud kayak ihsan dalam diri kita itu, dari hati maksudnya. Perihal ihsan juga disampaikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertukarlah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Ada beberapa perilaku Islam yang diungkapkan dalam ayat tersebut. Pertama, Bani Israel yang berjanji tidak akan menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Tentu janji itu harus mereka penuhi dengan sikap yang mantap. Kedua, perihal berbuat baik kepada orang tua, kerabat dan orang lain yang membutuhkan seperti yatim dan fakir miskin. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan perintah melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Ketiga, memperlihatkan bahwa Bani Israel ingkar dan tidak patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ihsan adalah akhlak, hasil dari ibadah serta muamalah. Seorang muslim
hendaknya mencapai tingkat ihsan apabila ia telah mengerjakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir yaitu implikasi ihsan. Ihsan secara lahiriah melaksanakan amal kebaikan. Ihsan dalam bentuk lahiriah ini, jika dilandasi dan dijiwai dalam bentuk rohania batin, akan menumbuhkan keikhlasan. Beramal ihsan yang ikhlas membutuhkan takwa yang merupakan buah tertinggi dari segala amal ibadah kita. Ihsan dalam akhlak sesungguhnya merupakan buah dari ibadah dan muamalah kita. Seseorang akan mencapai tingkat Islam dalam akhlaknya apabila ia telah melakukan ibadah seperti yang menjadi harapan Rasulullah SAW dalam satu hadisnya. Pada akhirnya ia akan berbuah menjadi akhlak atau perilaku, sehingga mereka yang sampai pada tahap ihsan dan ibadahnya akan terlihat jelas dalam perilaku dan karakternya. Mungkin melalui video ini hanya itu yang bisa sedikit saya sampaikan, atau istilahnya masih kulit daripada materi yang saya jelaskan, yaitu ihsan. Ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya sadar video ini masih jauh dari kata sempurna. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.